kami juga sedang melakukan penyidikan pengadaan barang jasa di lingkungan Basarnas tahun 2012. KPK kembali mengumumkan kasus korupsi yang terjadi di Basarnas seusai Kabasarnas Henry Alfian ditetapkan sebagai tersangka. Namun kasus korupsi ini berbeda dengan dugaan suap pengadaan alat yang menjerat Henry Alfiandi pada bulan Juli lalu. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri yang menyebut KPK mengusut dugaan korupsi di lingkup Basarnas. Kali ini Basarnas diduga melakukan korupsi pengadaan truk angkut personil pada tahun 2014. Ali Fikri menyebut para pelaku kasus korupsi alat angkut di Basarnas dijerat dengan pasal kerugian negara, adapun kisaran kerugian itu hingga mencapai puluhan miliar. Sementara kasus korupsi pengadaan truk angkut personil ini telah masuk ke tahap penyidikan, sehingga KPK telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka. Ali menjelaskan para pelaku berlatar belakang sipil yang terdiri dari penyelenggara negara dan swasta. Meski begitu, pihaknya enggan membabarkan identitas pelaku. Ia pun berjanji akan mengungkapnya setelah penyidikan dinilai cukup. Pasalnya, saat ini tim penyidik masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari saksi. Ada pertanyaan kembali terkait apakah KPK sedang melakukan proses penyidikan di Basarnas terkait dengan pengadaan barang dan jasa di sana gitu ya. Kami ingin sampaikan betul, jadi selain KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan suapnya, kami juga sedang melakukan penyidikan pengadaan barang jasa di lingkungan Basarnas tahun 2012-2018. Yaitu terkait dengan pengadaan truk angkut personil tahun 2014. Karena ini proses penyidikan, tentu kami juga sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas, yang kita tahu adalah institusi sipil. Dan saat ini tentu pengumpulan alat bukti masih terus kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi terkait dengan pasal-pasal kerugian keuangan negara tentunya ya, karena tadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu tentu nanti pada saatnya ketika proses penyidikan ini cukup, pasti kemudian kami akan umumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka yang sudah kami tetapkan ini dari sipil ya, dari sipil, tentu penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.